ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Pada video kali ini saya akan memberikan info video mengenai tentang ANBK. Perlu kita ketahui, ANBK adalah singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang dirancang untuk memantau pengembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu. Perlu kita ketahui bahwa dan kita pahami bahwa peserta ANBK terdiri dari kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. ANBK memiliki 3 instrumen pelaksanaan, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dan seperti biasa, bila kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar kalian nggak ketinggalan video yang menarik dari Yudi Martono. Thanks for watching and support. Yang pertama, jika kita melaksanakan moda semi online, maka Esambro itu yang dipakai semi online. Jadi ini yang dipakai, ya. Ini jika semi online. Kemudian ini untuk server. Kemudian jika kita menggunakan untuk client ini dua ini. Jadi tergantung kapasitas atau perangkat yang kita gunakan. Kita menggunakan unitnya itu juga 2 bit atau 6 bit. Monggo dilihat, dideteksi di kliennya masing-masing. Jadi klien kita pakai ini. Ini kita membahas semi online dulu. Jadi untuk servernya kita menggunakan ini. Oke. Kemudian untuk kliennya kita menggunakan ini. Pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan yang ada di perangkat masing-masing. Kemudian jika kita memilih online, maka kita tidak memerlukan Esambro admin, tetapi kita menggunakan Proctor Browser. Jadi untuk servernya adalah Proctor Browser, sedangkan kliennya sama, yaitu Esambro Browser. Jadi bisa dipahami, jadi untuk klien kedua-duanya yang antara semi online dengan online adalah Esambro Browser. Nah, sedangkan untuk servernya ada perbedaan. Kalau online itu pakai Proctor Browser, kalau semi online pakai Esambro admin. Tolong ini di-download mulai sekarang dan mulai dicoba di komputernya masing-masing, baik itu server maupun klien. Sekarang bisa dicoba, dikatakan sekarang ada kegiatan ANBK untuk SMP. Jadi pusat bisa membuka servernya supaya bisa diuji coba untuk dibuka aplikasinya. Kemudian Bapak Ibu, ini sudah di-download, siapkan di komputernya. Sekarang kita menginjak pada data menu ini. Di sini ada dashboard. Dashboard itu adalah tampilan yang ada di sini. Kemudian ada data sekolah di bawahnya. Nah, di sini mohon maaf Bapak Ibu, tolong benar-benar cermati antara memilih ini. Sekarang ini memang kita masih diuji karena memang ini dipakai untuk SMP. Jadi SMP, karena supaya tidak ada perubahan signifikan di ini, maka dikunci. Jadi misalkan ini mau merubah belum bisa, tetapi nantinya pada waktu setelah simulasi nanti bisa dibuka kembali. Jadi untuk simulasi ini, maka web ini sudah ditutup. Bapak Ibu sudah memastikan yang kita tampilan yang ada di depannya layar Bapak Ibu. Lalu kemarin Pak Zaki sudah menjelaskan pada teman-teman bahwa silakan untuk melaksanakan upload surat kesiapan. Nah, surat kesiapan di sini. Jadi surat kesiapan ini bisa Bapak Ibu lihat. Kalau memang lihat gambar itu sudah muncul, maka Bapak Ibu bisa mengupload. Kalau belum, maka silakan diupload pada waktu nantinya dibuka kembali. Pasti ada nanti dibuka kembali. Jadi karena kita nanti itu mengikuti adalah simulasi yang pertama, simulasi untuk gelombang 1 dan 2, kemudian minggu depannya adalah simulasi untuk gelombang 3 dan 4. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan gaji bersih juga, dan yang terakhir adalah pelaksanaan AN. Jadi di situ ada tahap-tahapan yang nantinya tidak menutup kemungkinan bahwa Oda ini bisa dibuka, dan Bapak Ibu diminta untuk membetulkan datanya jika di simulasi ini misalkan saya mencoba online, ternyata simulasi ini online saya gagal, saya mau berpindah ke semi online, monggo. Ataupun sebaliknya, kalau online kita coba semi online ternyata perangkat kita yang kita gunakan server itu rusak, artinya
karena kita terbatas waktu untuk beli, monggo kalau mau diarahkan ke online. Karena apa? Karena server di semi online dengan online itu kapasitas untuk komputernya itu berbeda. Kalau semi online memang benar-benar harus memakai server dengan kapasitas Core i5 minimal. Nah, sedangkan kalau online kita harus pakai Core i5, jadi Core i3 saja bisa. Tapi online itu internetnya harus stabil dan bandwidthnya juga harus besar. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi Bapak Ibu, saya harap dua kali pertemuan dua kali istilahnya pelaksanaan BK ini sudah bisa betul terkait dengan pemilihan model online ataupun semi online. Sekali lagi saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, jika memang benar-benar ingin memastikan memilih semi online, saya harap dan saya mohon untuk bisa mendampingi proktor dan tekniknya dalam melaksanakan sinkron. Dikarenakan Bapak Ibu, jika sinkronisasi itu gagal atau sinkronisasi itu membutuhkan pengajuan unlock SN ataupun unlock sinkron, maka Bapak Ibu kepala sekolah wajib untuk menandatangani surat. Nah, di sini. Jadi saya tidak ingin ada kejadian misalkan kita mau mengajukan kemudian proktor dan teknisinya sulit mencari Bapak Ibu kepala sekolah karena akan ada tanda tangan yang harus diisikan. Jadi seperti itu. Saya mohon Bapak Ibu kepala sekolah mendampingi sampai benar-benar proses sinkronisasi itu berjalan lancar dan sudah selesai. Di sini tim helpdesk akan tetap memantau dan tetap akan mendampingi. Alhamdulillah, tim 8 yang sudah terbentuk oleh Dinas Pendidikan Kota itu ada yang sudah memakai semi online dan ada yang memakai online. Jadi kita siap membantu sebisa kita Bapak Ibu. Kemudian untuk semi online itu jika trouble penanganannya ada di lembaga, di sekolahnya. Jadi harus benar-benar diselesaikan pada hari itu pun supaya dia bisa menjalankan itu kalau semi online. Sedangkan kalau online itu jika ada trouble shooting kita menunggu pusat. Jadi pusat yang memperbaiki. Jadi kita di sini tidak bisa menentukan pusat sampai seberapa lama memperbaikinya. Jadi mohon dimengerti. Kalau semi online itu yang memperbaikinya adalah pihak lembaga yang melaksanakan semi online. Jadi bisa melibatkan kami kalau memang pihak teknisi dan proktor mengalami kesulitan jika menemukan kendala atau problem. Langsung hubungi kontak kami, kemudian kami akan segera meluncur ke sana untuk benar-benar menyelesaikan masalahnya. Jika memang harus kita datang. Jika tidak datang, jika kita tidak perlu datang, maka kita akan remote. Jadi mohon teman-teman baik online ataupun semi online silakan install aplikasi yang namanya Ultra Viewer supaya kita benar-benar bisa memantau atau membantu secara cepat jika memang itu kita bisa bantu secara cepat, tidak harus datang ke tempat yang bersangkutan. Itu. Jadi itu adalah saya harus tekankan antara pemilihan model online dan semi online karena kejadian di SMA, di pengalaman ini yang kita untuk benar-benar supaya ISG lebih daripada DJ yang lainnya. Itu untuk tim teknis sama monggo Bapak Ibu silakan diisi kembali kalau kita benar silakan Bapak Ibu benar-benar pastikan. Kemudian di bawahnya ada menu biodata siswa. Nah, di biodata siswa ini Bapak Ibu jangan bingung kalau tidak ada muncul namanya siswanya. Biarkan dulu, karena apa? Karena simulasi ini kita akan memakai peserta dummy. Jadi nanti namanya adalah peserta 1, 2, 3, sampai 30. Semua lembaga itu dikasih user password 30. Baik itu sekolah yang kecil pun untuk simulasi ini dikasih user password sebanyak 30. Tujuannya adalah untuk menguji coba kekuatan yang ada, sarana-prasarana yang ada di sekolahan masing-masing. Jadi kalau online monggo digunakan semaksimal mungkin. Misalkan murid kita adanya 15, langsung saja kalian langsung masukkan 15. Walaupun mohon maaf mungkin misalkan simulasi ini apakah boleh dikerjakan oleh kita siswa ataupun guru, silakan. Yang terpenting untuk simulasi adalah mencoba terkait dengan aplikasinya. Apakah aplikasi ini
nantinya akan trouble atau tidak. Jadi kita akan melihat kekuatan yang ada di sekolah kita masing-masing. Maksimalkan 15 itu satu ruangan. Nah, oke. Kemudian terkait dengan biodata ini nantinya akan dibuka itu pada waktu mendekati gladi bersih. Jadi di gladi bersih nanti itu akan ditarik generate oleh pihak dinas kota yaitu Pak Zaki, yang nantinya akan di-generate masuk ke sini. Baru di gladi bersih itu kita akan melaksanakan pengaturan sesi, baik itu sesi 1, sesi 2, dan pengaturan gelombang, baik itu gelombang 1, 2, 3, dan 4. Jadi monggo nanti pada waktu siswa sudah masuk, Bapak Ibu harus fokus terhadap pendataan. Namanya pendataan nantinya ya. Jadi tolong jangan sampai kita kelewatkan dengan pendataan ini, karena pendataan ini krusial sekali untuk kepentingan pelaksanaan BK. Karena jika kita sudah tertutup, maka untuk pengajuan itu sangat sulit sekali untuk membuka kembali. Jadi minta tolong waktunya benar-benar fokus terhadap data ini. Kemudian yang di bawah setelah biodata siswa ada asesmen nasional. Nah, di asesmen nasional ini Bapak Ibu akan dipertemukan dengan istilah-istilah. Yang pertama adalah tata integritas. Tata integritas ini nantinya diminta Bapak Ibu menambahkan nama, yaitu kepala sekolah, proktor, teknisi, dan pengawas. Di mana nantinya ini akan juga ada penjelasan fakta integritas pada waktu hari hanya, dan itu absurd bisa. Ini nanti setelah pada waktu gladi bersih. Untuk simulasi ini kita memang fokus untuk melihat data alat-alat sarana-prasarana sekolah kita apakah sudah mampu atau belum simulasi. Kemudian untuk proktor dan komputer proktor. Nah, di komputer proktor ini pastikan Bapak Ibu nantinya ada ID proktor. Ya, nanti ada menu tambah di sini. Ada menu tambah, nanti akan muncul ID proktor. Jika tidak ada Bapak Ibu, sekarang ini kosong, Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti karena semoga tahun-tahun pengalaman SMP dan SMA itu nanti ada menu di sini adalah simulasi. Nanti akan muncul menu simulasi. Dan simulasi itu akan otomatis ada ID proktor sama password. Jadi di situ nanti Bapak otomatis akan diberi. Kemudian loginnya juga akan diberi. Jadi ada login siswa. Nah, nanti akan ada menu simulasi. Jika sampai sekarang ini memang belum dibuka. Tapi kita melihat besok kalau besok itu dibuka, monggo secepat mungkin Bapak Ibu menambahkan. Ini mungkin sudah disetting sebelum pada waktu kemarin dibuka. Jadi monggo Bapak Ibu nantinya juga bisa disetting jika memang belum ada ID proktor. Ini karena penting, karena ID proktor ini digunakan untuk user dan password untuk memasukkan aplikasi di dalam server. Sedangkan untuk client itu adalah nanti mendapatkan kartu login yang akan kita cetakkan. Oke. Kemudian di menu asesmen ini ada cek pengaturan sesi. Nah, pengaturan sesi ini pun kosong. Karena kenapa? Karena kan jumlah siswa tadi belum tarik. Jadi nanti ini pengaturan sesi pun akan juga muncul pada waktu ada jumlah siswanya muncul. Kemudian cek kelengkapan data. Jadi pada waktu pengaturan sesi, minta tolong cek kelengkapan data. Cek kelengkapan data itu adalah melihat data yang sudah kita lakukan. Nah, kalau sudah tentang video semuanya, itu berarti sudah benar, sesuai. Nanti kita akan coba, mohon maaf, nanti sewaktu-waktu pastinya kita akan share data-data atau sekolah-sekolah yang belum mengatur pastinya. Tapi minta tolong Bapak Ibu juga share dalam aplikasi ini supaya benar-benar aplikasi ini Bapak Ibu bisa pahami. Kemudian data terakhir ada di sini, data terakhir juga ada. Berita acara pun nantinya menuliskan di aplikasi ini. Kemudian laporan kasus soal bisa dilaporkan ke sini. Jadi jika misalkan Bapak Ibu menemukan ada soal yang mungkin perlu dilaporkan, silakan Bapak Ibu sampaikan. Jadi ditambahkan di sini. Seperti itu. Oke,
Jadi monggo dilaporkan. Kemudian aktivasi peserta cadangan pun ada. Jadi aktivasi peserta cadangan pun nantinya akan muncul di sini, ada menu tambah. Jadi menu tambah aktivasi cadangan itu nanti akan dilaksanakan di hari mendekati pada waktu memulainya. Jadi biasanya sekitar 30 menit sebelum hari H itu akan ada aktivasi untuk peserta cadangan jika memang diperlukan bagi kegiatan organisasi dan NPK. Tapi kalau untuk simulasi nanti tidak ada untuk aktivasi peserta cadangan, karena kita nanti dikasih 30 password, monggo dipakai untuk seluruhnya. Kemudian untuk yang semi online, jangan lupa melihat jadwal sinkronisasi. Nanti akan muncul jadwal sinkronisasinya, itu biasanya muncul itu Senin atau Sabtu pagi. Biasanya munculnya adalah Sabtu pagi. Sabtu pagi itu muncul, dan mohon maaf yang benar-benar sudah memakai semi online, tepat waktu dalam sinkronisasi, ya. Mohon untuk tepat waktu dalam sinkronisasi, karena kalau menunda-nunda maka nanti akan ada waktu yang seterusnya itu adalah lembaga lain sinkron, maka akan menimbulkan dampak yang kurang bagus. Saya mohon untuk benar-benar jadwal sinkron waktunya itu benar-benar diperhatikan, dan saya mohon kepala juga benar-benar memantau operator dan teknisinya. Saya tidak ingin ada sampai malam hari atau bahkan besoknya dia belum sinkron pada hari itu, karena memang kami juga sangat banyak. Kami di sini hanya seberapa teknisnya, tetapi harus mengawal semua lembaga yang ada di kota Surabaya. Kemudian setelah itu ada yang jika ada trouble seperti SN unlock, sinkron, Bapak Ibu bisa klik di layanan pengaduan ini. Di layanan pengaduan ini untuk melaporkan trouble jika mengalami istilahnya Bapak Ibu SN unlock. Kita klik tambah, saya cobakan, dan di sini ada pilihannya. Ya. Jika tadi ada trouble kendala teknis, maka monggo Bapak Ibu pilih kendala teknis. Jika keluar kuning, nah ini mungkin teman-teman yang semi online mungkin juga dia dulunya di SMP, sekarang dimajukan di SD untuk NBK-nya, mungkin sudah familiar dengan istilah-istilah ini. Monggo Bapak Ibu memilih apa yang akan diperlukan. Jadi jangan salah memilih. Pendataan ini adalah pendataan tadi, misalkan salah memilih sesi atau apa. Tapi saya harapkan, mohon maaf, pendataan ini sudah bisa terselesaikan sebelum dikunci, ya. Jadi tidak ada laporan terkait pendataan yang salah. Kalau yang ini saya maklumi, bukan sinkronisasi, saya juga maklumi biasanya terjadinya pada waktu proses sinkronisasi. Kemudian penggunaan transfer respon. Jadi semi online itu kalau belum acaranya, maka dia benar-benar harus ekstra betul untuk mengatur jalannya server itu berjalan dengan baik. Kemudian di sini juga ada force selesai. Force selesai ini berfungsi jika pada waktu siswa kita mengerjakan, tetapi di tampilan server itu siswa sudah selesai mengerjakan, tapi di tampilan siswa di tampilan server itu belum ternyata selesai, masih tercatat siswa masih mengerjakan. Nah, ini ajukan force selesai biar kami sebagai harusnya di sini saya dengan Pak Jaki kita mengeksekusi supaya yang ada di server semi online itu sama-sama sesuai, yaitu dengan tes selesai. Supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan sesi yang kedua, besoknya juga melaksanakan kegiatan lagi, karena NPK ini kita laksanakan 2 hari, literasi dan memorisasi. Nah, itu terkait dengan pengaduan. Jadi pengaduan ini, layanan pengaduan ini dulunya yang kita pakai adalah webnya provinsi, sekarang dialihkan ke sini semuanya. Jadi tidak ada web lain selain web NPK. Makanya benar-benar Bapak Ibu perhatikan web ini dan pelajari betul istilah-istilah yang ada di dalam. Mumpung kita masih semi online, mumpung kita masih simulasi, silakan untuk bertanya-tanya sebanyak mungkin di grup
supaya kita bisa mengedukasi atau belajar bersama dengan teman-teman sekalian. Jangan lupa, jika setiap laporan, misalkan untuk pengajuan unlock serial number, unlock sinkron, dan sebagainya, minta tolong dikirimi lampirannya bentuk surat. Nanti suratnya akan kita kasihkan ya. Kita punya formnya, nanti akan saya sebarkan di semua grup yang saya sebarkan di grup kami online supaya teman-teman menyiapkan. Dan di situ ada tantangannya kepala sekolah. Jadi minta tolong sebentar menggunakan top sekolah dan ada stempel basah supaya proses ini bisa diselesaikan langsung oleh teknik dengan cepat. Kemudian untuk berita acara untuk terkait dengan pelaksanaan Bapak Ibu berita acara. Di berita acara ini saya singgungkan sedikit, ini nanti akan ada istilahnya literasi dan numerisasi. Bapak Ibu tinggal pilih mana kita akan membuat berita acara. Nanti kita diisikannya di sini. Saya tunjukkan. Ya ini belum ada ya. Jadi di berita acara itu juga akan ada tampilan menu yang menyatakan misalkan siswa ini tidak hadir karena apa? Mungkin sakit, kemudian atau mutasi, atau dia tidak naik kelas. Semuanya akan muncul di berita acara. Jadi ada pilihannya di berita acara. Bapak Ibu tinggal memilih opsi tersebut, kemudian beri catatan di bawahnya. Nah, kenapa dia tidak masuk dan digantikan, mungkin digantikan atau gimana, nanti diberi catatan yang di bawah. Jadi semuanya akan ada di satu web ini. Jadi tidak ada di web lain. Kita fokus di web ini, tidak ada web yang dulunya kita melaporkan sudah sinkron atau belum kita melaporkan sudah sinkron dan tidaknya nanti ada di WA kita saja. Nah, dan kita akan memantau setiap waktu terkait dengan siapa yang belum sinkron, siapa yang sudah sinkron. Nanti akan kita share terus menerus pada webnya, kepada WA yang memakai semi online. Kita kan punya grup WA semi online ya. Nah, monggo teman-teman yang dulunya online, sekarang merubah ke semi online, monggo menghubungi tim teknis untuk segera dimasukkan ke grup semi online. Karena kita semi online harus fokus, maka kita mendirikan grup tersendiri. Kemudian terkait dengan aplikasinya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Bapak Ibu di sini harus menyiapkan Exambro browser dan Doctor browser. Itu bagi yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk menunya, halamannya itu sama seperti tahun yang lalu, tidak ada perbedaan. Jadi semuanya sama. Mungkin saya sedikit review kembali terkait dengan semi online. Mohon maaf, saya bahas yang semi online terlebih dahulu karena memang semi online ini kelihatannya di grup tidak muncul error, tetapi di lapangan errornya banyak sekali. Jadi kebanyakan yang ramai itu adalah grup online, karena online itu satu sekolahan mengalami masalah, Surabaya mengalami masalah itu kalau online. Tetapi kalau semi online itu satu sekolahan belum tentu sekolahan lain menemukan masalah. Jadi masalahnya hanya di sekolah tersebut. Makanya kenapa semi online memang perlu dikasihkan. Saya izin stop dulu, saya mencoba untuk share yang ke arah semi online. Ini Bapak Ibu, saya coba masuk ke server saya. Ini saya timun dari jauh. Saya hanya mencoba mengulang kembali. Kita belajar bersama terkait dengan pengaturan. Nah, di sini ada Oracle, ini virtual, ini yang akan dipakai untuk kegiatan ANBK untuk semi online. Ini untuk semi online ya, yang online tidak akan memakai ini untuk semi online. Jadi di sini Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan PHD. Bapak Ibu sudah punya PHD. PHD bisa minta di kami atau di tim teknis. Nah, di situ di tim teknis 8 sekolahan ini yang memakai semi online adalah punyanya Mbak Ria, punyanya SDN Rangka 1. Beliaunya sudah memakai semi online, sedangkan yang tim teknis lainnya memakai online. Nah, maka teman-teman yang mungkin belum mendapatkan
PAD bisa minta ke kami atau bisa meminta ke jenjang di atasnya, yaitu di SMP-nya. Cara yang pertama adalah Bapak Ibu pastikan menu yang dipilih, kemudian Bapak Ibu isikan ini namanya, misalkan itu adalah simulasi, saya isikan simulasi, kemudian versinya Bapak Ibu pilih yang 2012 64 bit atau 2016 64 bit, ini juga boleh, antara dua ini. Saya pilih yang ini. Oke, setelah itu baru kita next. Pastikan ini pengaturan ini adalah jangan sampai ke arah yang oranye ini, tapi di hijau-hijau mendekat. Oke, kemudian kita baru next. Nah, di sini kita tinggal memasukkan PAD-nya. PAD-nya di mana kita tetap memasukkan. Kita add, kita simpan di mana. Nah, monggo nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Jangan sampai salah memasukkan atau memilih PAD yang memang benar-benar dipakai. Misalkan, ini saya hanya misalkan saja PAD saya pakai. Misalkan gini, saya klik OK. Nah, masuk di sini, tinggal kita klik. Nah, kita klik. Nah, dia akan muncul di sini. Ini tadi sudah benar membuat. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengaturan setting. Nah, di sini yang kita perlukan adalah setting selanjutnya adalah di sistem prosesor ini. Kita mau menguatkan prosesor yang kita pakai. Nah, kita gunakan di laptop aja. Kemudian setelah itu kita lari ke network. Nah, di sini jangan lupa Bapak Ibu memilih bridge, ya, bridge adapter. Nah, pastikan bridge adapter itu yang larinya ke yang IP-nya kita setting 192.168.0.199 atau 2001. Monggo. Jadi misalkan ini saya coba di sini, saya lihatkan IP-nya. Nah, di sini kita lihat checking. Nah, di sini ini ada dua, pastikan ada dua. Nah, ini satunya memang belum saya colokkan ke klien. Ya, di sini yang ini internet, berarti ini pakai NAT. Ini digunakan NAT, sedangkan yang ke klien yang kosong ini akan saya gunakan ke klien. Nah, maka di sini akan saya setting menggunakan 192.168.0.199. Pastikan seperti ini supaya nanti kondisi berjalannya server bagus atau benar. Kemudian setelah kita pastikan pilih tadi adalah TP-Link. Nah, kita pilih ini, maka kita lari ke adapter 2. Di adapter 2 ini pastikan kita memilih benar. Kalau sudah, maka kita klik. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal menjalankan admin. Menjalankan admin browser yang sudah kita download di beranda tadi, yang kita sudah download di tabnya ANWK tadi. Nah, ini kita jalankan Sambro admin ini sampai benar-benar menemukan istilah patching dan melaksanakan. Bapak Ibu sebelum sinkronisasi, alangkah baiknya Bapak Ibu download ini, petunjuk sinkronisasi ini. Nah, jadi minta tolong Bapak Ibu silakan download ini ilustrasi kita, kemudian lakukan langkah-langkah yang sudah terpampang di situ. Jika mengalami kendala, secepat mungkin menghubungi kami. Dan kami berharap juga, mohon maaf kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan tim yang terlibat dengan ANWK sekolah, jika memang Bapak Ibu proktor dan teknisnya Bapak Ibu itu baru dan perlu memang bimbingan aplikasi, secepat mungkin kami diinformasikan, karena kami bisa langsung mengatur atau melihat jadwal kami. Jadi tim kami ini juga ada di semua wilayah, tetapi kami juga harus mengatur siapa yang akan kita bantu, seperti itu. Jadi semaksimal mungkin Bapak Ibu kalau memang membutuhkan, dalam artian karena operator Bapak Ibu baru, proktor dan teknisi baru, monggo secepat mungkin menginformasikan kepada kami, biar kami tim di sini bisa mengedukasi terlebih dahulu supaya kita benar-benar
di hari hanya tidak mengalami kendala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk dokter, untuk yang online tidak terlalu. Saya coba ya. Kalau online saya lihatnya kayaknya tidak ada perubahan. Kemarin juga tidak ada perubahan. Monggo Bapak Ibu. Nah ini saya mencoba di SMP. Jadi bentuk tampilannya sama, tidak ada perubahan, dan fasilitasnya juga sama. Bapak Ibu bisa, saya yakin sudah familiar dengan ini. Dan sekali lagi, trouble yang ada di online itu biasanya terpusat di server. Hal yang kecil kita jumpai kemarin adalah biasanya rusaknya di hub. Nah, switch hub yang ada di sekolahan, kita mau menggunakan kabel, tolong dicek kembali apakah switch hubnya masih normal atau perlu diperbaiki atau perlu diganti. Itu yang pertama. Kabelan juga gitu, tolong dicek benar apakah tempat untuk mencolokannya sudah benar-benar bagus atau masih sudah patah atau gimana, atau perbaikan tolong dicek benar. Kemudian jika menggunakan wifi, minta tolong benar-benar dilihat untuk wifi-nya, apakah wifi-nya benar-benar bisa mumpuni dimasuki user sebanyak yang Bapak Ibu ada. Jadi misalkan kalau 15 user, pastikan Unity itu bisa menampung 15 user, bisa langsung sekaligus connect di situ. Itu sedikit terkait dengan paparan yang akan saya sampaikan. Mungkin akan berkembang jika nanti ada pertanyaan yang mungkin saya sama Mas Jadi, juga Mbak Ria dan tim semuanya untuk membantu. Mungkin sementara itu Mbak Ria, kita langsung nanti topiknya ke pertanyaan aja supaya bisa berkembang data-datanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya cek di chat, masih belum ada pertanyaan. Tapi untuk memancing pertanyaan yang lain ya Mas ya, saya di Surabaya ini kan sebagian besar sekolah itu ikut modenya online. Nah, jadi sekolah-sekolah itu mohon arahannya, sekolah-sekolah itu untuk pembagian sesi biar tidak bingung. Misalkan sekolah mempunyai bandwidth misalkan 50. Nah, untuk setiap sesinya itu kira-kira itu idealnya berapa anak yang disetkan pada saat sesi 1. Misalkan itu kalau misalkan 50 bandwidthnya itu kira-kira bisa mampu atau cocoknya atau idealnya itu berapa anak? Oke, terima kasih Mbak Ira. Mbak Ria, yang pertama yang kemarin uji coba dari SMA SMP yang saya lakukan, kemudian saya juga memantau di SMA provinsi, saya juga memantau di SMP. Alhamdulillah saat itu sebenarnya sudah memperbaiki server. Jadi server tidak dengan tahun lalu, dan ini lebih ringan, lebih bagus. Menurut pantauan kami lebih bagus dan lebih ringan. Ini memang punya acuan yang sudah disampaikan oleh Bu Penjar bahwa sebenarnya kalau kita patokannya dengan IndiHome ya, IndiHome itu biasanya 100 Mbps itu bisa diserbu atau bisa dikoneksi dengan 15 klien, itu acuannya. Jadi pusat pun sudah melaksanakan seperti itu. Jadi biasanya itu sekolah-sekolahan atau tempat langsung biasanya memakai 100 Mbps, maka dia bisa 15 itu maksimalkan, dan ternyata benar. Jadi 15 itu kalau memang tidak ada problem dari server, 15 itu bisa mumpuni 100 Mbps. Nah, jadi dari situ bisa kita melihat kalkulasinya. Jadi kalau 50 ya berarti sekitar 8 separuhnya, istilahnya seperti itu. Tetapi di lapangan juga saya menemukan walaupun bandwidthnya kecil, tetapi kalau dia menggunakan kabel itu kan lebih bagus ya daripada wifi ya. Kalau dia pakai kabelan itu lebih bagus, maka itu bisa tidak menutup kemungkinan bandwidth yang ada di bawahnya pun bagus. Karena di sekolah saya sendiri itu memakai kabel dan alhamdulillah lancar. Jadi itu yang bisa dipakai acuan. Monggo teman-teman, kalau menggunakan, pusat sudah merencanakan bahwa 100 Mbps itu bisa 15. Itu sudah bisa 15 dan terbukti memang sudah saya laksanakan bisa.
Tetapi itu tadi, kembali lagi, kalau memang teman-teman punya ruangan lab, punya ruangan lab yang benar-benar langkah baiknya menggunakan kabel, itu lebih bagus daripada WiFi. Tetapi kalau memang belum punya lab permanen, saya tidak bisa memaksakan, intinya tetap pantau terus. Bisa ini simulasi, tolong benar-benar gunakan secepat mungkin. Jadi misalkan kita punya peserta cuma 8, login aja 110, pakai login 10, karena kita dikasih peserta 30. Jadi kita gunakan login 10, sistem laptopnya guru-guru atau monggo semuanya kerahkan, guru-guru semuanya dikerahkan untuk mencoba masuk ke user passwordnya. Apakah bisa 50 Mbps ini dipakai 10 user, seperti itu. Nah itu saya harapkan, karena kejadian simulasi ini bisa kita laporkan. Jadi kemarin ANBK di hari Senin trouble SMB, trouble banget. Tetapi di hari Selasa ini, di hari Rabu kemarin trouble banget. Di hari Kamis ini lancar banget. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa trouble itu akan kita bisa eksekusi di bentuknya. Makanya simulasi ini, trouble simulasi ini nanti kita dieksekusi bila bersih. Nah, nanti di pas ANBK-nya tidak ada trouble lagi. Ya Maria. Oke. Kalau tadi saya menanyakan tentang online. Sekarang yang semi online, misalkan sekolah itu sudah mempunyai lebih dari 30 komputer klien. Nah, kemudian kan ada sempat diinformasikan bahwa 1:15. Jadi satu server itu idealnya adalah 15 klien. Nah, apabila sekolah punya lebih dari 30, apakah servernya itu harus 2, jadi satu server 15 klien, satu server 15 klien, atau bisa satu server langsung 30, bisa atau tidak? Jadi gini Mbak Ria, nanti kita tetap ada pos ya, ada pos yang kita pegang. Pos ANBK itu kita pegang acuan, dan kita kalau bisa seminimal kita untuk menabrak. Kalau bisa nggak menabrak. Jadi istilahnya kalau memang ketentuannya adalah satu server 15, kita gunakan, karena itu adalah acuan yang bisa dipakai dan bisa dipertimbangkan oleh Kemendikbud untuk mengatur atau mengukur daripada server tersebut. Nah, di sini di server tersebut nanti kalau misalkan kita gunakan sesi saja, jadi kita bisa menggunakan 4 gelombang itu gunakan semaksimal mungkin jika memang harus memakai 4 gelombang. Tetapi kalau hanya 2, alhamdulillah cepat. Nah, monggo yang saya harapkan, minta tolong benar-benar kita ikut pos. Jadi satu itu server adalah 15. Baik. Terima kasih Mas. Ini sepertinya sudah ada yang live dari SDN Gayungan 2. Mau ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SDN Gayungan 2, saya teknisinya. Meskipun sebenarnya enggak berapa juga. Alhamdulillah tahun kemarin lancar. Terus yang berikutnya tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah ditanyakan oleh Mbak Ria dari SDN Rangka 1, terutama tentang jumlah kliennya gitu tadi. Terus ini tadi saya juga kaget, ternyata kan komputer saya ini kan BA, jadi ada beberapa problem. Contohnya setting saya itu nggak bisa dibuka. Jadi terus setelah itu ada Windows terminal, bisa kaget apa ini Windows terminal. Terus Windows saya itu update menjadi Windows 11. Nah itu apakah bermasalah apa enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk permasalahan setting account Pro itu kan kadang kami masih lupa ingat, kadang seperti itu. Apakah lebih baik misalnya teman-teman yang dari SMP yang terdekat itu bisa dijadikan seperti untuk
bisa kontak sebagai pendamping. Itu aja. Terima kasih. Matur nuwun. Siap. Langsung ya Mbak Dia. Boleh, Mas. Oke, yang pertama tadi terkait dengan ini Bapak semi online ya? Semi online Pak. Oke. Untuk widget 11 saya kemarin uji coba punya saya Pak. Jadi Windows 11 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian jadi Bapak nggak usah bingung antara setup dan kita itu buat klien atau buat server Pak? Saya ini buat untuk server. Cuma Server. settingnya tadi terkunci. Jadi saya klik setting itu nggak bisa. Makanya ini kok bisa begitu? Kenapa? Gitu. Belum familiar mungkin Pak, belum familiar dengan Windows 11. Iya. Sebenarnya ada, tapi belum familiar. Nah, ya semuanya ada di control panel Pak. Nanti Bapak bisa cek di situ, nanti bisa setting di situ. Jadi monggo kalau memang Bapak suka dari mana, kalau memang perlu pendampingan dari tim yang ada di SD, kita nanti akan remote Pak. Kita akan remote untuk menggunakan Ultra Viewer dari Bapak. Tenang, gitu ya. Monggo nanti kita bisa di kontak. Itu terkait dengan Windows 11. Tapi Windows 11 kemarin uji coba dengan saya untungnya di sekolah saya ada SMA-nya ya. Jadi SMA sudah saya uji coba, kemudian SMP sudah saya uji coba untuk Windows 11 aman. Kemudian besok ini SD kan gitu ya. Jadi otomatis untuk Windows 11 tidak ada masalah. Gunakan yang ada di web tadi ya. Download yang ada di web tadi, Exambro-nya, download yang ada di situ. Jangan pakai yang lama dihapus semuanya. Baik Exambro klien juga gitu. Yang lama tahun lalu saya hapus semuanya. Download yang terbaru dan install yang terbaru itu. Gunakan yang terbaru. Kemudian Oracle-nya apa? Harus baru apa yang lama? Oh, nggak usah. Kalau Oracle nggak apa-apa Pak. Kalau Oracle nggak apa-apa. Yang terpenting muncul ya 2012 64 bitnya muncul ya, karena itu penting, karena itu yang diperlukan. 2012 64 bit sama 2016 64 bit salah satu muncul. Kalau nggak muncul berarti Bapak Ibu harus men-setting BIOS-nya, BIOS dalam komputer. Nah, itu nanti bisa kita dampingi. Terkait dengan Oracle nggak masalah Pak. Yang terpenting adalah adminnya ya, Exambro adminnya itu yang terbaru, karena saya kemarin uji coba pakai Exambro admin yang lama tidak bisa, jadi dia minta yang terbaru. Sama seperti klien juga, klien itu ini Bapak Ibu yang online, klien itu bisa update tersendiri secara langsung. Itu bagusnya sekarang. Jadi Expander itu sekarang itu bagus, chip ID-nya lebih bagus. Jadi Exambro klien itu dulu kalau kita ada perubahan kita suruh dulu, sekarang enggak, bisa update sendiri. Nah, kalau yang semi online jarang Pak. Kalau semi online itu tidak perlu diupdate kalau kliennya. Sedangkan yang online itu biasanya minta di-update seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena ini tim IT yang ada di Puspen itu sekarang sudah benar-benar bagus. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pendampingan ya Pak ya, pendampingan dari sekolah SMP. Oh ya itu Pak, saya tadi bilang sebelumnya saya sudah bilang bahwa monggo Bapak Ibu mendata atau melihat kelengkapan yang ada di sekolah. Kalau memang perlu ada pendamping dalam artian kita perlu ada pendamping, kita akan usahakan Pak. Kita akan usahakan minimal kita akan via langkah-langkah yang perlu Bapak lakukan. Jika memang tidak perlu maka kita akan remote. Jika remote tidak bisa maka kita akan datang. Itu Pak langkah yang perlu kita lakukan. Nah, tetap komunikasi dengan kami dan cepat mungkin melaporkan tindakan-tindakan jika memang mengalami kendala. Itu Pak. SMP, teman tim SMP pun SMP Bapak. Jadi Pak Jati kita masuk di tim teman-teman SMP. Pak Jati juga sama. Jadi Pak Jati juga bisa memerintahkan teman-teman SMP dari kita untuk membantu teman-teman SD. Maka dari itu secepat mungkin komunikasi dengan kami kita menemukan problemnya. Jadi terima kasih. siap. Jadi Baik, sepertinya tadi saya lihat dari SDN Sutisari 1. SDN Sutisari 1 ada yang ditanyakan. SDN Sutisari 1. Oke, kalau enggak dari SD Persib 4 ya.
Dipersilahkan, monggo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Supri ya, tentang exam browser kami karena kami online. Kami di kecamatan kami rata-rata online. Nah, kami masih terkendala nantinya. Mas Supri tolong kami juga dibantu untuk di kecamatan kami. Biasanya kami ini semua berebut untuk di gelombang 1. Nah, rata-rata biasanya di gelombang 1 dengan 2 sesi. Padahal kan di mana di pos itu kita dapat 3 sesi. Sesi pagi, siang, sama sore kan tidak ada 3 sesi. Ini kami juga kurang tahu kapan tahunya trouble dan sebagainya. Kalau setiap tahun kemarin itu kita trouble-nya di sesi 1 biasanya. Di gelombang 1 dan sesi 1. Yang kedua, pertanyaan kami ini juga tentang kecamatan karena beberapa sekolah kami banyak yang kepala sekolah sudah pensiun. Apakah kapan untuk dibuka lagi dan penguploadan lagi kapan, kami juga belum tahu kapan. Katanya tadi kan di sewaktu-waktu nih, sewaktu-waktu. Nah, ini kami juga tolong diberitahukan atau dirememberkan supaya kami juga tim kami juga bisa tahu untuk di kecamatan kami. Seperti itu. Terima kasih jawaban dari Mas Supri tadi. Untuk exam browser sama exam proktor memang harus ganti karena kapan hari katanya menurut Juknis itu diupdate. Kami sudah coba sampai hari ini untuk update tidak bisa. Terpaksa kami hapus 11 komputer itu hapus install ulang. Jadi seperti itu. Modelnya juga baru. Exam browser yang kemarin kan warnanya biru, sekarang warnanya agak kuning. Seperti itu. Terima kasih Mas Supri dan Mbak Ria. Hanya itu yang bisa memberi saya tanyakan untuk kegiatan hari ini. Baik Pak, terima kasih juga. Oh ya, ini kan masalah teknis tadi sudah dijelaskan sama Mas Supri. Nah, mungkin ada beberapa dari proktor atau teknisi yang baru bahwa di jadwal pelaksanaan itu tanggal 24 sampai dengan 27 itu jadwal ANBK. Nah, apakah seluruh siswa 30 itu 4 hari? Kan tidak ya Mas ya. Jadi satu siswa itu 2 hari. Benar ya? Jadi Bapak Ibu untuk kalau yang tahun lalu sudah melaksanakan ANBK saya yakin sudah paham. Tapi ada yang baru bahwa satu siswa itu mengerjakan literasi hari pertama, literasi hari kedua. Dan apabila ada siswa di hari pertama tidak bisa mengikuti ANBK dan digantikan oleh siswa cadangan, maka di hari kedua yang melaksanakan kemarin adalah sama. Jadi siswa cadangannya tidak bisa digantikan oleh siswa lain. Jadi misalkan ada siswa yang tidak bisa mengikuti literasi hari pertama dan digantikan oleh misalkan Amin, itu digantikan oleh siswa yang bernama Amin. Maka di hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar itu tetap Amin, tetap siswa cadangan yang menggantikan. Begitu ya Mas Supri ya. Jadi nanti takutnya ini kan tadi tidak disinggung masalah serta sama sekali. Nah, ini masalah teknis semuanya tadi. Jadi pelaksanaannya adalah 2 hari, 24 dan 25. Kemudian 26 dan 27. Jadi satu siswa itu mengerjakan selama 2 hari, maksudnya ikut mengerjakan literasi di hari pertama dan numerasi di hari kedua. Itu siswa yang sama. Kemudian selanjutnya apabila misalkan di hari pertama, sesi pertama, sekolah memilih satu sesi saja misalkan gitu ya. Satu sesi saja, misalkan satu sesi itu 10 anak. Berarti 10 anak itu datang di hari pertama, 10 anak tersebut dengan yang sama datang di hari kedua di sesi pertama. Kemudian selanjutnya, tanggal 26 dan 27, siswa mulai nomor 11 sampai dengan 20 misalkan, itu datang di tanggal 26 dan tanggal 27, itu siswa yang sama. Oh ya, saya pikir bapaknya ngomong sama saya ya. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan memang 15 hari itu 15 anak dalam satu sesi, berarti 15 anak itu 2 hari berturut-turut melakukan
UNBK. Jadi literasi dan numerasi, literasi dan numerasi. Atau ada pertanyaan lain? Oh ya, ini ada yang respon juga, Hendra, Surabaya Taipei School. Monggo. Silakan. Aneh tuh, nyambung. Menangani seluruh sekolah di Surabaya, saya kira ini master. Artinya gini, kalau di hari HANBK, sekolah, bukan sekolah kami aja ya, sekolah yang lain, karena saya kira Pak Supriyadi nggak akan mampu untuk menangani komplain lebih dari 10 sekolah dalam waktu bersamaan. Artinya jikalau di hari ada problem, entah ini sistem online atau mode semi online, apakah ada headset selain Pak Supriyadi? Kalau memang toh ada, saya kira perlu untuk di-share kontak personnya, karena sejujurnya kalau mode online atau mode semi online ada kendala. Sebagai contoh, mode online ada kendala karena server. Nah, langkah apa yang harus kami lakukan untuk pertama kali, mengingat ini sangkut pautnya langsung dengan kementerian, Bu. Artinya kalau misalnya nanti di hari berikutnya harus ada ujian susulan, ANBK susulan, maka kami bisa mempersiapkan hal itu, gitu loh. Cukup dengar, Bu, paham, Bu? Ya. Oke. Sementara itu aja, Bu, mengingat kami juga melaksanakan ANBK SMA dan juga SMP, Bu. Di pengalaman dari yang kemarin-kemarin, maka perlu saya sampaikan ini, mengingat Pak Supriyadi juga master kami di ANBK maupun Dapodik. Nah, cukup itu aja, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Hendra, terima kasih pertanyaan. Mas Supri, silahkan dong dijawab. Ya, ya makasih. Makasih. Terima kasih atas masukannya ya. Memang benar. Jadi kami ada 4 hanya ada 8 tim kalau untuk SD ini, sedangkan di SMP ada 10. Wah, ada 10 ya, sama ya. Ada 10 di SD dan ada 10 di SMP. Jadi mungkin nanti kita bisa membantu semaksimal mungkin bahwa terkait dengan online, mohon maaf kalau online memang kita tidak bisa semaksimal mungkin Bapak, karena memang kebanyakan problem solving adalah di server. Nah, memang nanti langkah-langkah yang akan kita himbau itu Bapak pantau di grup Pak ya, pantau di grup, karena pastinya di grup itu pasti rame. Kalau online yang problem pasti rame grup, pasti paling rame itu grup kalau problem online, karena semuanya sekolahnya akan mengalami yang hampir sama, kecuali kalau problemnya itu di kabel internet putus atau wifi-nya mati pribadi ya itu, atau listrik mati atau laptopnya mati ya itu mungkin berbeda. Tapi kalau problemnya itu munyer, kemudian ada tulisannya server error, nah seperti itu pasti itu mengalami, semuanya mengalami kalau online itu mengalami. Dan himbauan kami adalah melalui WA, itu pasti langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu langsung pantau di WA. Kalau online langsung pantau di WA apa aja langkah yang harus dilakukan. Nah, kemudian pasti kita juga akan mengirimkan broadcast yang disampaikan oleh pusat. Jadi biasanya pusat itu menyampaikan jika ada isu bahwa trouble ini lakukan ini pasti ada itu, dan itu pasti akan kita sampaikan di grup. Nah, kalau online. Tetapi kalau semi online itu wajib hukumnya Bapak langsung menghubungi kami, dan wajib hukumnya kami untuk membantu. Nah, kalau jadi ini tim teknis yang bisa semi online, yang maksudnya yang menangani semi online ini saya dengan dia yang di tim teknis BSD. Tetapi yang di SMP hampir semua 10 itu menggunakan semi online, karena kebanyakan dari SMP negeri. Kalau SMP negeri itu sukanya teknisi dan propernya sukanya itu berpikir Pak. Jadi pendengarnya semi online, jadi kan dia berpikir. Beda kalau online itu kan hanya setting ini tok, selesai, tidak nunggu jadwal kan gitu ya. Tapi kalau semi online kan berpikir, yaitu mengatur EPI tadi, kemudian mengatur transfer respon dan mengatur sinkron dan sebagainya. Nah, kebanyakan kalau di SMP negeri itu hampir semuanya menggunakan moda semi online.
Nah, di Taipei School tadi itu adalah tempatnya di wilayah barat ya. Di wilayah barat saya sempat pernah ke sana sih, saya sempat pernah ke sana membantu dapurnya. Memang nanti kita akan coba pantau dan kita punya tim juga di daerah barat. Kita akan fokuskan semua tim untuk memantau grup. Langsung saja Bapak Ibu langsung masuk di grup dan WA apapun yang diperlukan. Kita coba akan menangani. Memang bukan saya sendiri tapi tim kami banyak. Ini tadi saya sudah sampaikan pada teman-teman di SMP akan siap membantu untuk SD. Jadi ada 20 Pak. Jadi ada 20 tim yang akan nanti memantau masuk ke dalam pemantauan pelaksanaan MBK SD. Karena kita satu saudara Pak. Jadi sama SD itu satu saudara. Seperti itu. Itu Mbak Ria. Ya, oke. Terima kasih Mas Supri. Ini di kolom chat ada yang tanya. Siswa di sekolah kami 16. Apabila saat AMBK satu tidak bisa hadir, nah, laporannya bagaimana? Itu. Yang saya tahu itu nanti pada saat pelaksanaan, apabila tidak punya cadangan dan ada siswa yang tidak mengikuti atau tidak bisa menghadiri AMBK itu di berita acara ya Mas Supri ya, nanti dijelaskan di berita acara, ada di web AMBK yang di berita acara. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Tambahan satu lagi tadi ya. Jika teman-teman menemukan aplikasi yang di-download tadi, misalkan Esambro Client, Esambro Admin, Bapak Ibu download kemudian terdeteksi virus, ini nggak ada pertanyaan soalnya terdeteksi virus. Padahal kemarin di SAP booming itu terdeteksi virus. Bapak Ibu jangan panik, itu karena biasanya dia terdeteksi virus oleh vendor. Vendor kan bisa dimasukin, kemudian Bapak Ibu lanjutkan. Kalau lebih bagusnya Bapak Ibu masukkan aplikasi itu ke dalam vendor. Sudah tahu kan caranya? Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu monggo masukkan aplikasi folder atau folder Esambro Client atau Esambro Proctor itu ke dalam video vendor supaya video vendor bisa menangkap dia sebagai virus. Karena ini memang banyak kemarin itu banyak yang mengalami seperti itu. Kalau perlu saya tampilkan caranya, monggo nanti saya tampilkan. Boleh Mas, kalau bisa sekarang aja nggak apa-apa, langsung aja. Oke, sebentar. Oke ya, jadi di Defender itu biasanya muncul seperti ini. Ini kita buka. Tampilan Defendernya keluar ya? Belum, yang tahu web AMB. Oke, saya stop dulu, saya share lagi. Oke, nah ini tampilan Defender. Oke, di sini Bapak Ibu artinya ada menemukan menu seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu lari ke manager setting. Nah, di sini pastikan off semuanya, jangan di on kan. Kemudian satukan aplikasi Esambro Client atau Esambro Proctor atau admin ke dalam ini. Jadi masukkan ke dalam menu ini. Jadi di sini ini banyak aplikasi yang menurut Defender virus saya masukkan ke sini. Jadi ini ada satu yang tadi yang saya masukkan yaitu Cloud Browser. Ini Cloud Browser sudah saya masukkan. Jadi tinggal di add folder, pilih foldernya di dulu di mana, baru dimasukkan seperti itu. Jadi intinya masukkan ke sini supaya dia dianggap tidak virus. Jadi aplikasi ini kita gabungkan, kita satukan pada Defender. Karena biasanya Defender ini yang membuat menamai dia virus, padahal bukan virus kan. Kemudian aplikasi ini pun matikan supaya aplikasi bisa berjalan pada waktu kita melaksanakan NJK. Jadi takutnya pada waktu pelaksanaan NJK tiba-tiba aplikasinya jalan, Bapak itu bingung. Aplikasi itu kan perlu waktu, servernya update, wah bingung kan. Gitu. Tolong ini dimatikan semuanya supaya aplikasi bisa berjalan dengan sendirinya.
itu mungkin sedikit trik jika kita menemukan bahwa klien atau broker atau admin itu dianggap virus oleh vendor. Tolong lakukan saja, kenalkan dia, jadikan saudara sama vendor biar dia dianggap tidak virus. Monggo, ada tambahan mungkin dari Mas Zaki, Bu? Maria. Ada tambahan? Apakah ada tambahan dari Mas Zaki? Jadi Mas Tri, terima kasih atas ilmunya. Nah, iya, saya cuma menambahkan terkait pendataan gitu. Jadi tadi kan kita sudah berencana. Nah ini insya Allah ini akan menunjukkan kelihatan pengajuan terkait BNP. Jadi nanti juga ada teman-teman dari operator mulai jika siswa peserta sampelingnya itu masih ada yang mutasi, masih ada siswa mutasi itu yang utama yang bisa memiliki siswa kosongnya silakan bisa diganti dengan kosong. Lalu untuk terkait kesalahan nama orang tua, tanggal lahir dan lain-lain, monggo nanti coba si sementara dilakukan dulu, karena kalau misalnya kita melakukan hal sekolah maka peserta sampling jika sekolah tersebut memiliki siswa kelas 5 lebih dari 30, maka siswa samplingnya akan berubah. Nah yang saya takutkan gini, biasanya sekolah-sekolah itu sudah memberitahukan kepada orang tua terkait bahwa anaknya itu harus mengikuti ANBK, jadi peserta ANBK, dan biasanya sekolah itu juga memberikan latihan skill siswa terkait literasi dan matematika. Maka itu diaplikasikan dulu terkait kesalahan tanggal lahir atau nama orang tua dan lain-lain. Nah nanti lalu untuk yang siswanya kurang dari 30, itu masih ada siswa yang kelas atau mungkin ada siswa kelas 4 atau siswa mutasi, mohon nanti ketika acara bisa disampaikan, bisa dituliskan bahwa yang tersebut keterangannya bagaimana sesuai dengan yang disampaikan sama masuk realisasi, bahwa jika ada yang tidak hadir bisa disampaikan di acara. Lalu untuk yang di radio, yang itu masih belum bisa tarik ke radio karena kita masih belum melakukan belum pengajuan nomor peserta dan BNP. Jadi jika sudah pengajuan peserta dan pengajuan nomor peserta dan nomor peserta yang sama itu dan sudah ada BNP, maka insya Allah segera bisa tarik untuk radio. Untuk ANBK, peserta ANBK di web ANBK yang aplikasi dari. Lalu untuk pelaksanaan simulasi itu, ini saya juga masih menunggu dari pusat atau dari provinsi itu terkait pengaturan gelombang dan sesi. Jadi sampai saat ini pun saya juga masih belum ada informasi lebih lanjut terkait pengaturan gelombang dan sesi. Namun biasanya untuk simulasi hebat Mas, hebat. Jadi kemungkinan untuk simulasi nanti hebat ditambahkan sama situasi. Lalu nanti untuk verifikasi mohon dicek kembali terkait pengaturan gelombang dan sesi dan apa namanya terkait ini waktu yang server ya Pak, yang penambahan server yang dilakukan itu mohon untuk teman-teman ini segera kita sudah dibuka, segera ditambahkan sepertinya. Lalu dari teman-teman disederhanakan mohon saling mengingatkan temannya. Jadi karena saya ngecek itu masih ada beberapa yang belum login di web ANBK. Nah itu yang saya takutkan karena untuk SD sendiri jumlahnya 640.000. Jadi untuk mengingatkan motivasi ini yang ada karena sampai sekarang masih belum bisa masuk. Nah karena ini sebetulnya salah atau bagaimana, itu kemungkinan dia belum pernah bisa atau sudah menginformasikan ini sudah dari bulan Juli kalau nggak bulan Juni.
juga ya beberapa bulan ini kan harusnya kita bisa harus sudah membuka paling nggak tahu lah isinya kan ya ANBK ini, tapi lagi sudah sampaikan oleh Mas Tri, semoga untuk teman-teman yang lain segera bisa membuka dengan juga. Mohon untuk selalu dipantau di grup untuk grup dan grupnya ya. Jadi mungkin itu skenario yang saya sampaikan ya, sampai sekarang sih masih banyak yang klarifikasi di web ANBK sebelum biar ANBK bisa biar saya nggak dipegang lagi. Jadi saya sampaikan langsung itu mungkin ketemu sama teman-teman bahwa untuk penarikan data di ANBK segera diinformasikan setelah dengan sudah mendapatkan PNC dan nomor pesertanya sudah digenerate. Jadi seperti itu ya. Ada yang disampaikan lagi? Ini tak contohkan satu aja Mas. Tak contohkan satu Mas, yang ini aja Mas kalian. Tak contohkan yang ini. Yang apa itu berita acara. Oh gitu Pak. Jadi ini berita acara. Tadi kan ini saya mencoba untuk misalkan pakai SMP dulu, saya pinjamkan. Jadi di berita acara, misalkan kita di sesi 2, misalkan gini ya, kita klik tuh, kita buat berita acara, isinya, kita klik itu ya, di sini fakta integritas yang kita buat itu nanti otomatis muncul di sini Bapak Ibu. Nah, jadi ada namanya, penanggung jawabnya, lalu proktornya juga yang sudah diisikan akan muncul. Jadi kalau tidak diisikan maka tidak akan muncul. Jadi dimunculkan. Nanti muncul, nanti diisikan, nanti muncul ini. Kemudian pengawas juga. Jadi ini pada waktu hari gaji bersihkan NBK. Tapi kalau untuk simulasi nanti kayaknya tidak perlu ada berita acara. Kemudian yang ini yang saya tadi bilangkan bahwa peserta ini yang tidak hadir, misalkan ada tidak hadir, kita klik di sini. Mungkin ini karena dia tidak ya belum masuk kita. Jadi ini aja coba, ini berita acara, kita coba edit aja, kita lihat. Nah di sini ini jika kita klik namanya, nah ini ada menunya, Jadi menu ini yang Bapak Ibu nantinya bisa dipakai untuk memilih jika memang Bapak itu mungkin sakit, tidak naik kelas, tidak sekolah, beda ketunaan ataupun segalanya bisa diisi di sini. Kemudian tetap catatan juga diisi. Jadi catatan ini sudah diisi. Bawahnya seperti itu. Itu yang mungkin Bapak Ibu harus kami di berita acara nantinya. Jadi tak usah khawatir. Oh, menurut saya sudah mutasi, sudah keluar, gimana saja, tak usah khawatir. Teruskan saja di berita acara karena di menu berita acara itu bisa menampung semua yang ada, yang pastinya ada di benak Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya masih ada di kolom chat masih ada hanya terkait simulasi dan pelaksanaan. Ya, mohon dicek di post ya. Jadi untuk teman-teman mohon dicek di post untuk terkait jadwal dan pelaksanaan. Jadi untuk jadwal simulasi sendiri itu di tanggal 26. Ini sudah dasar Mas. Nah, ini simulasinya. Nah ini untuk terkait simulasi dan ya ini untuk terkait simulasi, lalu untuk terkait dari bersih juga mohon tanggal ini juga disimpan dan disampaikan kepada anggota panitia ANBK yang lain, jadi agar juga saling mengingatkan. Takutnya nanti jika hanya proktor yang menyimpan, makanya nanti tidak ada yang mengingatkan, akhirnya kelewat. Karena untuk pelaksanaan simulasi dan gaji bersih ini juga sangat penting sebelum pelaksanaan NBK, karena kita agar tahu bagaimana kondisi fakta yang dimiliki oleh sekolah.
Jadi mohon benar-benar sesuai dengan sampaikan Pak Setiadi, jadi mohon benar-benar dimaksimalkan untuk terkait simulasi dan jadi bersihnya. Langsung mungkin begitu Maria. Oke. Atau mungkin ada masih bertanya? Ini Putisari 1. Putisari 1. SDN Putisari 1. Oke, terima kasih Mbak. Mau nanya, untuk yang ini kan mau pakai yang semi online untuk versi pada saat penginstalan PHD, untuk versinya itu versi ikuti Windows yang ada di komputer atau versi 2012 atau 2016 itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu siswa pada saat simulasi lagi dan pelaksanaan itu apakah sudah tetap kayak yang ada di BNT atau bisa jadi berubah? Soalnya pengalaman tahun kemarin simulasi dengan geladi itu kan beda dulu pesertanya. Itu aja Pak pertanyaan, makasih. Baik, mungkin kalau yang masalah PHD Mas Supri yang menjawab, kalau yang masalah peserta berubah itu Mas Zaki ya, Mas Zaki ya. Ya, monggo Mas Supri dulu aja tentang PHD-nya versinya yang Ibu sudah mendownload PHD yang terbaru belum? Ibu sudah punya PHD yang terbaru? Halo? SDN Putisari 1 bisa di-unmute. PHD yang terbaru Ibu sudah punya? Sudah. Sudah mendapatkan dari mana Bu kalau kita tahu? Dari SMP Pak. SMP mana? SMP mana Bu? SMP PDRI Pak. Oke, siap. Jadi gunakan PHD yang fresh ya, yang PHD yang fresh yang kemarin digunakan oleh SMP di Gladi Bersih atau di ANBK. Jadi pakai itu Mas ya. Sedangkan kalau untuk versi Windows-nya untuk pengaturan virtual box-nya tadi, Oracle-nya itu Bapak Ibu pilih yang 2012 64 atau 2016 pilih sama saja, pilih salah satu. Tadi kan sudah saya jelaskan. Bukan OS bawaan komputer ya? Jadi gini Bu, OS itu kan penampilannya, sedangkan Oracle itu adalah aplikasi yang menampilkan PHD, yang membuka PHD. Jadi OS Windows itu adalah tampilan komputer kita, sedangkan Oracle itu adalah mesin untuk membuka PHD. PHD itu bentuknya kan bentuk kayak bintang gitu. Jadi aplikasi yang bentuknya kayak bintang, di dalamnya itu ada kumpulan soal-soal, ada kumpulan data kita yang nantinya menyimpan soal-soal anak-anak. Di situ lah. PHD ini hanya bisa dibuka oleh Oracle virtual box tadi. Bisa dibuka hanya sama virtual box tadi lah. Virtual box yang berat untuk membuka virtual PHD tadi adalah yang Windows 2012 64 bit atau 2016 64 bit kan gitu ya. Jadi harus memilih kita harus sama dengan Windows yang ada di aplikasi kita, harus pilih baik punya anak. Jadi seperti itu. Itu karena PHD-nya memang harus hanya dibuka sama mesin itu. Kalau tidak sama aplikasi itu, maka dia tidak bisa dibuka PHD-nya karena PHD-nya itu sudah dikompres di sistem untuk bisa dibuka di 64 bit tadi. Tunggu. Oke, makasih Pak. Ya. Iya. Kalau untuk pendataan kayaknya ya Masnya sama dengan DNT Mas ya? Iya Pak. Jadi untuk pendataannya ya sama dengan DNT. Soalnya yang pengalaman tahun kemarin kan beda gitu loh. Kalau simulasi ini Bu, kalau simulasi ini nanti kita pakai dummy tuh. Pakai peserta 1, peserta 2, peserta 3, peserta 4 pakai dummy. Nah, kalau Gladi Bersih nantinya pakai yang DNT tadi yang sudah disampaikan sama Jaki. Sama nanti ANBK juga pasti sama, akan berubah Bu. Saya di SMA, di SMP tidak berubah. Selama tidak proses untuk melakukan tarik data di masa data tidak akan bisa. Iya. Sudah kesempatan kecuali jika memang Mas aku mau minta tolong tarik data lagi, nah itu pasti berubah datanya. Jadi selama tidak ada tarik data lagi, maka data yang di DNS dan DNT insya Allah akan sama. Nanti kalau Oh ya, kalau ini simulasi Pak.
mau tanya lagi, kan kemarin kita sudah daftar yang online, ini mau rencana mau buka resume online, apakah web ANBK untuk merubah resume buka lagi? Nanti akan dibuka lagi. Iya, jadi insya Allah setelah pelaksanaan ini ya lagi biasanya. Biasanya sih, cuma ini kok kayaknya belum dibuka, kayaknya kemungkinan besar nanti memakai yang kemarin untuk simulasi ini, tapi untuk simulasi yang tetap bisa kayaknya biasanya seperti itu. Oke, mungkin karena memang sudah waktunya sekarang sudah hari Kamis, simulasi hari Senin, maka mungkin simulasinya pakai online dulu, selanjutnya nanti bisa dirubah menjadi semi online gitu ya. Terima kasih. Baik, yang lain tidak ada pertanyaan? Oke. Baik, untuk mohon izin Bapak Yono, apakah ada tambahan? Masih di mute, Pak. Terima kasih Surya, terima kasih Mas Supriyati, terima kasih Mas Zaki yang telah melakukan kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Yang perlu saya tegaskan kembali seperti yang apa disampaikan oleh Mas Supriyati, bahwasanya minta tolong kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk segera cek peralatan lab komputernya agar nanti pada saat pelaksanaan simulasi berjalan dengan baik. Seperti yang disampaikan Mas Supriya tadi, bahwasanya untuk WIB seperti pengalaman tahun kemarin lebih baik, lebih bagus jaringannya kalau menggunakan kabel LAN. Berikutnya, bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang teknisi maupun dokternya baru, tolong selalu diingatkan untuk berkomunikasi dengan dokter kecamatan dan dokter wilayah agar mereka bisa dibantu dalam menyiapkan semua jaringan maupun peralatannya. Berikutnya, yang ketiga, tolong seperti disampaikan oleh Mas Supriyati, bahwasannya pada saat simulasi benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya sambil mengecek peralatan dan jaringan yang kita miliki oleh sekolah masing-masing. Berikutnya yang keempat, yaitu tentang pemilihan jadwal dan seksi pelaksanaan AKN. Tolong diskusikan dengan baik, baik sesi gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, atau sesi 1, sesi 2, atau sesi 3 dan sesi 4 benar-benar kita cermati agar harapannya nanti pada saat pelaksanaan bisa mengurangi trouble di saat anak-anak sedang melakukan ANBK. Berikutnya yang selanjutnya seperti disampaikan Mas Zaki, bahwa saya nanti akan ditarik CNS, kemudian berubah dari CNT, Bapak Ibu nanti istilahnya tidak ubah mengajukan perubahan data atau anak-anak di kelas 5 biar datanya nanti tidak akan berubah. Berikutnya yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, untuk sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah benar-benar mempersiapkan semua fasilitas yang dimiliki sebagai pengalaman tahun kemarin untuk menyukseskan ANBK di tahun 2022-2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim teknisi dinas, tim koordinator wilayah, koordinator kecamatan, dan tim teknisi dan operator yang ada di sekolah masing-masing dalam menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana pelaksanaan ANBK di tahun ini. Mungkin itu Surya yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak semuanya yang telah hadir mengikuti kegiatan pada siang hingga sore ini. Sekali lagi kami
mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan, baik Bapak Ibu peserta BIMTEK, alhamdulillah rangkaian acara pada siang hingga sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suyono dan Mas Supriyadi serta Mas Zaki karena berkenan untuk berbagi ilmu dan informasi kepada kami. Dan terima kasih kepada semua peserta rapat yang telah berkenan menyimak dan berdiskusi tentang ANBK 2022. Sebelum saya akhiri, pesan yang perlu saya sampaikan terutama kepada proktor, teknisi, dan operator sekolah, ayo kita manfaatkan grup-grup yang ada untuk saling sharing ilmu dan informasi untuk kita semuanya. Dan tak kalah pentingnya adalah ayo budayakan literasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.